Hello everyone. Today we are going to learn about modal auxiliary. So let us start. Di dalam bahasa Inggris kita mengenal beberapa jenis kata. Contohnya yang pertama noun atau kata benda, misalnya bag, car, book dan sebagainya. Kemudian selain kata benda ada juga verb atau kata kerja. Contohnya itu study, cook, speak dan lain-lain. Nah, selain kata benda, kata kerja, ada juga adverb atau kata keterangan. Misalnya slowly atau always dan lain sebagainya. Ada juga yang namanya adjective atau kata sifat. Kata sifat ini contohnya smart, tall, beautiful, big, dan lain sebagainya. Nah, ada noun, verb, adjective, adverb. Ada lagi yang namanya modal atau kata bantu. Nah, apa yang dimaksud dengan kata bantu? Modal auxiliary atau yang disebut dengan kata bantu adalah kata kerja bantu yang memberikan arti tambahan pada main verb dalam sebuah kalimat. Biasanya modal auxiliary ini berfungsi sebagai yang pertama kemauan atau willingness, yang berikutnya akan, to will, yang berikutnya kemampuan atau ability, contohnya bisa. Berikut fungsinya adalah kewajiban atau obligation, contohnya harus, must. Dan yang terakhir kemungkinan atau possibility, contohnya mungkin atau may. Ini beberapa contoh dari modal atau kata kerja bantu seperti akan, bisa, harus, dan mungkin, boleh. Ada juga beberapa jenis dari modal auxiliary yang harus kita ketahui. Yang pertama ada can dengan bentuk past could atau bisa mengganti could-nya dengan be able to. Yang kedua ada will dengan bentuk past would, kita bisa menggantinya dengan be going to. Yang ketiga ada shall, mempunyai bentuk past should atau kita juga bisa menggantinya dengan be going to. Yang keempat ada may dengan bentuk past might, artinya be allowed to, dan artinya must. Kita mengubah must ini menjadi have atau has to dengan aturan tertentu. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama can atau could. Can yang dengan mempunyai bentuk past could itu mempunyai arti bisa. Apa fungsi dari can atau could? Yang pertama untuk menyatakan ability atau kemampuan. Contohnya RM can speak English fluently. RM bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Fungsi yang berikutnya sebagai permission atau izin. Contohnya misalnya can I borrow your book? Bolehkah atau bisakah saya meminjam bukumu? Kita juga bisa menggunakan could. Contohnya could I join this party? Bolehkah saya bergabung di pesta ini? Nah, untuk menggunakan could ini sebagai ungkapan yang lebih sopan, more polite. Jadi kalau misalnya kalau meminta izin dengan cara yang lebih sopan, kita gunakan could. Nah, could ini more polite, jauh lebih sopan. Nah, fungsi yang berikutnya adalah untuk menyatakan possibility atau kemungkinan. Contohnya it could be wrong. Artinya ini mungkin salah. Nah, sedangkan bentuk negatif dari can adalah cannot atau can't atau can't. Ini menyatakan sebuah inability atau ketidakmampuan. Artinya tidak bisa. Contohnya this box is very heavy. I can't take it. Ya, kotak ini sangat berat.
saya tidak bisa membawa kotak itu. They cannot artinya tidak bisa. Yang berikutnya ada may or might. Dan may or might ini artinya mungkin atau boleh. May or might ini mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama menyatakan possibility atau kemungkinan. Contohnya, Suga doesn't come. He may be sick. Si Suga tidak datang. He may be sick artinya dia mungkin sakit. Itu kemungkinan. Yang kedua untuk menyatakan permission atau izin. Nah, hampir sama dengan could. May juga bisa digunakan untuk meminta izin. Contohnya, may I go to theater with my friend, Mom? Bolehkah aku pergi ke bioskop dengan temanku, Ibu? May itu artinya bolehkah. Nah, may yang di sini menyatakan mungkin. Itu bisa berarti dua. Yang berikutnya ada must. Must ini mempunyai persamaan kata atau meaning similar, has atau have to tergantung subjeknya. Apabila subjeknya I, you, they, we, pakainya have, sedangkan kalau she, he, it, pakainya has. Must ini mempunyai arti sama, yaitu harus. Must berfungsi untuk yang pertama menyatakan obligation atau kewajiban. Harus. Contohnya, I must do my homework tonight. Saya harus mengerjakan PR saya malam ini. Kalau kita menggunakan have to juga bisa, you have to obey the rule. Kamu harus mematuhi aturan. Artinya sama, itu harus. Sedangkan bentuk negatif dari must adalah must not. Nah, ini untuk fungsinya menunjukkan prohibition atau dilarang, larangan. Contohnya yang pertama, you must not smoke at school. Kamu tidak boleh merokok atau kamu dilarang merokok di sekolah. Jadi artinya itu bukan kamu tidak harus, tapi dilarang. You must not smoke at school. Kamu dilarang merokok di sekolah, bukan tidak harus. Ini ada perbedaan penggunaan must dan have to. Yang pertama, penggunaan must adalah sebuah keharusan yang berasal dari kemauan diri kamu sendiri. Contohnya, I must do my homework today. Saya harus mengerjakan PR hari ini. Itu adalah keharusan mengerjakan PR itu berasal dari diri kita sendiri. Sedangkan have to itu keharusan yang berasal dari perintah orang lain. Kita bisa saja tidak mau melakukan itu, tapi kita harus lakukan itu karena perintah orang lain. Contohnya itu, you have to finish your assignment tomorrow. Kamu harus menyelesaikan tugas kamu besok. Artinya kita memiliki kewajiban untuk menyelesaikan tugas sesuai kewajiban entah dari guru dan sebagainya. Next ada will dengan bentuk past would. Artinya akan. Nah, will atau would ini mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, untuk menyatakan future atau masa depan, yang mempunyai arti akan. Misalnya, Jimin will come to school tomorrow. Jimin akan datang ke sekolah besok. Berikutnya, menyatakan willingness atau kemauan atau keinginan. Contohnya, I will help you. Saya akan membantumu. Saya ingin membantumu. Would you come to my party? Maukah kamu datang ke pesta saya? Nah, untuk would ini jauh lebih sopan digunakan daripada menggunakan will. Sama seperti can dan could yang tadi. Kalau bentuk past seperti could, would itu jauh lebih sopan untuk digunakan. Yang berikutnya untuk menunjukkan prediction atau prediksi.
Tentunya the sky is cloudy, it will rain. Ya, langitnya mendung. Ini akan segera hujan. Nah, bentuk negatif dari will adalah will not, yang biasanya disingkat won't. Artinya tidak akan. Contohnya, I won't come to your house next week. Saya tidak akan datang ke rumahmu minggu depan. Berikutnya ada shall or should. Should ini bentuk pas dari shall. Nah, ini ada fungsinya. Fungsi dari shall itu adalah menentukan future, artinya akan, atau menunjukkan kegiatan yang akan kita lakukan di masa depan. Contohnya, I shall go to your house tonight. Saya akan datang ke rumahmu malam ini. Kemudian apa bedanya shall sama will? Shall atau will itu sama saja, tapi shall itu jauh lebih ditekankan, ya, akannya itu lebih ditekankan. Nah, shall ini bisa digunakan apabila subjeknya itu I atau we. Nah, di sini karena subjeknya I maka gunakan shall. Apakah kita bisa menggunakan will? Oh, tidak. Berikutnya should. Should ini bentuk negatif dari shall, artinya bukan akan tapi menunjukkan advice atau saran, yang artinya adalah seharusnya. Seharusnya, sebaiknya. Contohnya, you look tired, you should take a rest. Kamu tampak lelah atau kamu kelihatan lelah, kamu seharusnya istirahat. Itu ada perbedaan. Shall artinya akan, should artinya seharusnya. Nah, seharusnya di dalam bahasa Inggris itu mempunyai beberapa kata yang bisa digunakan. Yang pertama bisa kita gunakan should, kita juga bisa menggunakan ought to, dan kita menggunakan have better. Apa bedanya perbedaan should, ought to, dan have better? Ini artinya sama ya, seharusnya. Nah, perbedaan should, ought to, dan have better itu, yang pertama should ini biasanya digunakan dalam kondisi yang biasa, lebih casual. Contohnya, I am dizzy, I should take a rest at home. Saya pusing, saya sebaiknya istirahat di rumah. Menggunakan ought to itu bisa digunakan pada sebuah keadaan di mana kita seharusnya melakukan satu hal itu, tapi kadang malah tidak mau melakukan itu. Contohnya, I ought to study tonight, but I think I will watch movie. Saya seharusnya belajar malam ini, tapi saya pikir-pikir saya nonton film saja. Itu penggunaan ought to. Itu adalah seharusnya kita belajar, tapi kita tidak memilih untuk menggunakan tidak memilih untuk belajar, tapi ujung-ujung kita menonton film. Sedangkan have better itu lebih cenderung ke strong advice, saran yang lebih kuat, atau jika tidak dilakukan itu bakal ada konsekuensinya. Ada konsekuensi yang bakal diterima jika tidak kita lakukan saran itu. Contohnya, you have better take care your pain or it will get infected. Ya, kamu sebaiknya merawat luka kamu atau itu bisa menjadi infeksi. Itu konsekuensi dari tidak merawat luka. Kalau kamu tidak merawat luka, kamu akan terkena infeksi. Itu penggunaan have better sebagai strong advice. Itu perbedaan should, ought to, dan have better.